Saya mohon maaf, saya berdiri saja karena pekerjaan saya berdiri. Saya adalah ahli bedah, dan setiap sesi dari bedah yang saya tangani, bedah jantung, rata-rata sekitar 3-6 jam berdiri. Di waktu saya jadi rektor, wisudawan sangat senang, karena selama 2.000-3.000 wisudawan itu dilantik, dapat jabatan tangan dari saya. Rektor yang sekarang tidak kuat berdiri, jadi pakai jabat tangan, mereka tidak punya gambar wisuda dengan rektor. Tetapi lepas dari apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Yodi dan Putin, kita tadi mendengarkan siraman ilahi, siraman rohani dari Pak Taufik Abdullah. Dan kami di DPT juga merasa berdosa, Pak Taufik, karena keanggotaan DPT ini kami coba setiap kali, setiap periode, ada orang-orang ilmu sosial yang ikut, tapi mereka tidak pernah datang ikut rapat. Tapi saya kira Pak Taufik pernah kami undang sekali ke DPT waktu itu, sehingga mungkin di dalam pengembangan kebijakan penelitian, kebetulan saya menjadi ketua majelis penelitian di dalam DPT, selalu kita lupakan ilmu sosial ini. Dan saya tahu bahwa di Indonesia pengembangan ilmu sosial itu agak keterbelakang, Pak. Saya ingat di UNER, di tempat saya bekerja, yang namanya FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, itu mungkin 20-30 tahun tidak boleh ada paper Marxisme, Leninisme, termasuk Max Weber. Di perpustakaan harus dibuang. Ya, saya nggak tahu sekarang apa masih ada, tapi kebetulan karena saya di Jerman dulu suka membaca, memang sekilas membaca karya-karya Karl Marx, termasuk Mein Kampf-nya Hitler. Dan kalau saya membaca itu, memang kelihatan bahwa ilmu sosial itu bukan ilmu politik, tetapi lebih banyak pada sosiantropologi. Dan sekarang saya sebagai pendidik kedokteran juga sadar bahwa jadi dokter itu sebaiknya juga seorang sosiolantropolog, juga seorang peneliti. Dan apa yang saya membawa 2 paper, yang satu yang dalam bentuk teks, ini merupakan rangkuman dari buku yang saya edit tahun 2014 berjudul Perjalanan Penelitian di Indonesia. Namanya buku putih penelitian, tapi warnanya biru, diterbitkan oleh Dikti. Dan itu merupakan hasil karya dari anggota DPT selama 5 tahun dan dirangkum bersama-sama dengan teman-teman termasuk Pak Agus Supekti juga. Dan di sana saya coba menganalisis. Jadi di sana ada halaman 2 sampai terakhir ada 9 analisis yang oleh Pak Yodi tadi sebagian sudah disinggung, oleh Ibu Tim juga sudah disinggung. Mungkin akan saya sampaikan lebih secara jelasnya dalam presentasi ini. Yang dikatakan Pak Yodi benar. Agenda research nasional yang diterbitkan oleh Menristek itu cuma berlaku untuk Menristek saja, Pak Yodi. Tidak berlaku untuk kementerian lain. Itu kenyataannya. Lain pada waktu saya menjadi anggota DRN era Pak Harto, itu ARN memang kebijakan nasional. Tapi setelah itu enggak lagi. Ini kelemahannya. Jadi Dikti pun enggak peduli sama ARN. Ya lihat-lihat sedikit lah. Ada 8 agenda riset. Sosialnya ya 1 dari agenda riset itu. Ini kelemahan kita waktu menyusun strategi. Tapi tadi Putin sudah menerangkan struktur baru. Moga-moga apa yang dikatakan Putin tadi terlaksana, karena sampai sekarang saya selalu ingin menunjukkan bahwa research itu sebaiknya dikonotasikan sebagai inovasi juga. Sehingga sebetulnya pendidikan tinggi dengan research and development, maaf ini Pak Taufik, ada penelitian dan pengembangan ya, itu sebenarnya resep yang knowledge based dan innovation driven economy, dikatakan Putin tadi. Tapi juga harus ada di sini hubungan antara riset dan pendidikan pasca. Sebab kita di DPT sudah jelas bertahun-tahun mengatakan, maaf ini Bu Ut ya, orang meneliti, dosen meneliti itu untuk naik pangkat. Jadi research adalah jalan naik pangkat. Naik pangkat selesai, guru besar selesai, akan meneliti. Maaf ini Bu Ut ya, yang guru besar ini disindir juga.
Saya sekarang bisa meneliti setelah emeritus. Lebih enak meneliti, mengajar masih sedikit tapi lebih konsentrasi pada penelitian. Tetapi sebetulnya kalau kita bilang PhD, sebenarnya research degree. Tetapi pertanyaan kita sekarang, apakah investasi kita yang tadi ada BOPTN itu mencukupi atau tidak mencukupi? Kita bisa berdebat nanti di dalam diskusi. Sebab dana kita itu banyak sekali. Tetapi research-nya tadi ranking yang bawah. Tadi dikatakan oleh Putin sudah tentang kebijakan riset. Saya menyingkat ke meriting aja lah. Maaf, ini kreasinya Pak Bambang Suhendro, orang UGM. Daripada Kemenristek Dikti, lama sekali. Ke meriting aja lah. Main ke meriting gitu ya. Terserah jadi populer apa enggak. Kalau mau disalahkan Pak Bambang Suhendro, orang UGM yang District Plan of Commuting, ya. So it is the abbreviation of our ministry, Pak. Tadi Pak Yudi mengatakan, atau Pak siapa tadi? Yang awal panjenengan ya, tentang apa itu barrier tadi itu. Sebetulnya mulainya dari sini dulu. Apa sih ekspektasi masyarakat itu? Jadi yang di belakang tembok tadi dikedepankan harusnya. Karena sebetulnya kita itu gini, lalu ekspektasi masyarakat enggak. Masyarakat ekspektasi apa? Karena sebetulnya ini. Dan menjadi ini, akhirnya seperti yang Putin tadi, agent of economic development. Jadi mungkin ini sudah ada di dalam pola kebijakan RPJMN, yang tadi sudah dikatakan tadi dalam bahasa Indonesia, ini dalam bahasa Inggris. Jadi artinya dari agent of education itu kita harapkan agent of research, kemudian Remstra yang baru ini kita anggap nanti agent of culture, Pak Taufik ada di sini, knowledge, technology transfer, jadi budaya juga ada. Diharapkan nanti penelitian di bidang sosial akan bersama-sama dengan ini bisa menjadikan kita lebih kompetitif, bisa transferring culture, dan nanti akan diharapkan menjadi indikator atau kinerja dari seluruh yang akan dicapai di sana. Waktu Kemenristek, ini mesti ingat ada sejumlah sistem inovasi nasional yang diperkuat oleh sejumlah peraturan ini, yang cukup banyak. Tapi kalau kita baca satu persatu dari peraturan Menristek ini, pengembangan Sinek, dari peraturan negara listrik tentang badan usaha, ini bagus-bagus semuanya. Tapi tidak ada kaitannya, tidak ada rantai yang bisa menggabungkan ini untuk memperkuat inovasi itu. Padahal sebetulnya, kalau kita bicara pendidikan tinggi, maka cakupan dari riset itu adalah ini. Nomor satu adalah direct relevance to the needs of commerce and industry. Ini bolak-balik dikatakan. Kerjasama dengan industri, kerjasama dengan macam-macam. Tapi saya waktu menjadi rektor di UNER, ada perusahaan yang hebat, namanya Mas Pion. Betul? Kaya raya, triliunan. Saya minta sumbangan. Tahu berapa nyumbangnya? 5 juta. Pak Nur, almarhum sebagai dewan penyantun, marah. Dia bilang, Pak Rektor, kembalikan saja uang itu. Bilang, kita tidak tambah melarat kalau kita mengembalikan itu. Bukan main. Jadi industri itu tidak gubris sama pendidikan tinggi. Lalu sebagai dokter, karena kebetulan ayahnya Pak Direktur itu adalah pasien saya bilang, Pak, bisa apa enggak saya titip dosen peneliti saya di tempat Anda, bagian R&D. Oh, enggak usah Pak, enggak usah, kita sudah cukup. Nah, ini bahasanya Pak Ali Markus ya, sudah cukup, punya orang-orang research and development, itu enggak perlu lagi kita minta bantuan. Nah, coba, kapan industri bisa didekati oleh universitas atau mau mendekati di Amerika lain? Yang kedua, scholarship, ini nanti saya bahas. Ini sebab terjemahnya bukan beasiswa. I mean, scholarship is not stipend. I will deliberate it later on. Kemudian ini, bahwa sebetulnya
penemuan dari ide apa saja yang nanti akan menuju ke suatu desain atau insight, termasuk ilmu sosial nanti. Yang sampai sekarang insight itu mungkin hanya Pak Taufik aja yang mampu. Yang lainnya saya belum lihat sosiolog-sosiolog kita mempunyai insight sehingga membentuk apa itu suatu pendapat sosial. Saya kemarin baru kembali dari Aceh. Ternyata gubernurnya itu seorang dokter, Pak. Janal Abdullah. Dia lulusan USU. Dia katanya 15 tahun jadi buron. Saya tanya, Anda sebagai dokter, sekarang apa sih cita-citanya? Saya mau menegakkan syariat Islam di Aceh. Bisa tanya, Islam yang mana? Sebab kelemahannya banyak. Yang dia ngomong bener. Yang diurusin itu apa? Wanita pakai jilbab apa enggak? Wanita pakai celana apa enggak? Gonceng begini. Tapi korupsi ada. Penggunaan ganja tinggi sekali. Penipuan ada di antara penjabat. Maaf, saya bilang, ini Aceh ini gimana? Ya masih sulit lah, kita Anda tahu sendiri lah. Dia sebagai dokter, Pak. Waktu ngomong saya ngomong sebagai dokter. Jadi itu salah satu contoh dari seorang yang idealis dengan pendapatnya dia ingin membangun Aceh, tapi dia terbentur pada aspek sosiokultural dari bangsa sukunya sendiri tanpa didasari pada satu penelitian. Kemudian ini juga dianggap bahwa scope of research use of existing knowledge. Ya, mungkin sebagai dokter kita gampang, sudah ngerti model devices, produk proses, karena di kedokteran tentunya researchnya lebih gampang kelihatan. Di bidang lain, di bidang fisika, saya pernah bicara di hadapan himpunan fisika in Indonesia juga sulit untuk mengembangkan research di bidang fisika. Ya. Nah, seterusnya yang tidak termasuk dalam scope higher education adalah research dalam adalah ini. Exclude routine testing and routine analysis of material dan sebagainya ini. Ini tidak masuk di dalam scope of research in higher education. Jadi kalau ada proposal penelitian yang isinya ini, mungkin tidak masuk. Nah, scholarship adalah ini. Scholarship ini didefinisikan sebagai ini. Development and maintenance of the intellectual infrastructure of subject and disciplines. Bisa jadi kamus, bisa jadi pedoman, katalog. Jadi bukan stipend, bukan beasiswa. Ini termasuk dalam scope of research in higher education. Nah, kembali pada penelitian pada mahasiswa pasca yang di tempat kita ini tujuannya hanya untuk naik pangkat dari 4A ke 4B atau menjadi guru besar ya, betul ya Bu ya, kira-kira gitu ya. Harusnya ada 4 ini, discovery, integration, application, teaching. Yang kalau kita lihat antara discovery dan teaching hanya sedikit singgungannya. Antara application dan integration juga, tapi kalau 4-4-nya maka kita akan lihat suatu scope dari student research sebagai mahasiswa pasca. Di dalam kita tadi sudah mendengar ributin ada ini Research Development and Innovation, adanya ini National Sustainability Program, ada diterjemahkan sebagai operasional program Research Development and Education. Jadi dari Research Development and Innovation kembali program operasionalnya adalah Research Development and Education. Hambatannya ini jelas. Selalu kita terhambat di sini. Jadi dilihat di dalam papernya Pak Yudi juga berapa rendahnya kita punya hak cipta. Karena agreement-nya kadang-kadang tidak jelas. Memindahkan materi subjek penelitian di bidang kami Bu ya, dari membawa nyamuk ke Jepang, membawa cacing ke Jepang atau membawa materi ke Australia, itu kita tidak pernah punya, tapi kita dijegal di sana. Dan kembali yang dikatakan Pak Yudi tadi, pendidikan pasca yang masih berorientasi pada kenaikan pangkat. Sehingga inilah isu yang ada. Harusnya isu tentang bahasa ini adalah ini, kelebaran dari disiplin, mobilitasnya, tadi kerjasama antar Pak Yudite bilang jurnalnya di masing-masing, betul, tidak ada loh.
jurnal Universitas Erlangga itu tidak ada. Jurnal bagian bedah ada. Ini ya. Dan yang terakhir funding. Nah, ini adalah RPJM tadi yang dikatakan, sehingga kami di DPT ini untuk pelaksanaannya memang kami mengusulkan mati ya. Mengusulkan ini bahwa di dalam RPJM 3 ini Putin kami mengusulkan untuk pengembangan SDM ini diserahkan pada perguruan tinggi dan LPM serta pusat-pusat penelitian. Jadi ini adalah beberapa usulan pemikiran dari kami untuk memperkuat kapasitas extension research. Jadi pengembangan research regional, inovasi infrastruktur, mungkin untuk KS yang perlu di bidang ini. Kemudian ini public-private partnership yang sekarang masih sulit. Kemudian agenda research interdisipliner yang terkait dengan ini, grand societal challenges. Tadi Pak Taufik sudah menyebutkan tantangan sosial kultur. Kemudian ini internationalization dari ekosistem dan ini keterlibatan proyek internasional untuk kita. Mungkin KS ini bisa mengembangkan ini. Yang terakhir adalah mengimplementasi dari strategi politik. Ekosistem ini salah satu contohnya bahwa di Jawa Timur yang waktu saya SD belajar sumber mata air Sungai Berantas 9 pada waktu ditinjau oleh Pak Emil Salim sebagai Menteri Lingkungan Hidup tinggal 5 dan sekarang saya dengar tinggal 1,5 sumber mata air Berantas habis ya, tidak tahu kenapa. Sehingga kalau kita bicara human resource tadi sudah disebutkan oleh Pak Yudi juga, ini adalah sejumlah usulan yang sudah ada di sana dan tantangannya adalah ini: policy on research and teaching, access research funding, kemudian curriculum design. Kita bicara nanti bagaimana mendesain research di mahasiswa pasca sarjana dan dari research menjadi pengajaran. Ini kita bandingkan antara Amerika dan Indonesia. Federal government tidak ada, Mendikbud tidak ada di sana, Kemendikbud tidak ada. Tapi dia memberikan 50 billion dolar untuk student dan untuk faculty 15 billion. Jadi dia memberikan dana itu untuk ini. State government, pemerintah daerah memberikan ini. Di Indonesia, central government ada Kementerian Ristek ini sekarang, Kemenristek Dikti Kemriting tadi. Dan BOPTN yang harusnya 30% dari 4,5 triliun itu harusnya untuk mahasiswa, Pak Yudi. Ada 4,5 triliun, 4,5 triliun dialokasikan, betul ya Putin, kalau dia mau dikoreksi ya Putin, kalau salah ini data dari Pak Agus juga. Tetapi berapa jadinya yang nanti masuk di sini? Dan kemudian pemerintah pusat hanya memberikan dana pada universitas, tapi pemerintah daerah nol. Maaf, saya di Jawa Timur sudah mendengar dengan Gubernur Jawa Timur, janjinya ya Pak tahun depan, tahun depan terus, tidak pernah turun. Terakhir juga saya masih mengalami mengurus ini ya. Sehingga inilah, jadi kalau kita bicara supporting element dan core element, inovasi dan tenaga kerja nanti akan menyatukan ini menjadi daya saing yang disebut oleh Putin tadi, yang ranknya begini, saya kira juga ini strateginya. Tapi yang penting ini, collaboration dari riset dengan industri dan jumlah budget yang channel yang disalurkan melalui skema inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.